Baik, selamat pagi untuk anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, Miss harap semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oke, walaupun kita masih dalam keadaan daring ya, belajar dari rumah, semoga anak-anakku tetap masih semangat ya belajarnya. Baik, hari ini kita berjumpa kembali dalam materi ya, dalam pelajaran agama kolaborasi antara Sekolah Indramayu dan Sekolah Jatibarang. Baik, adapun materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini yaitu mengenai kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Kira-kira sebelum memasukin materi selanjutnya, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya itu apa? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Iya, benar ya. Yaitu tentang sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Baik, dan hari ini kita memasuki materi selanjutnya ya, bagian C, yaitu tentang kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Adapun indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, menunjukkan bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus sebagaimana ditunjukkan dalam kitab suci. Yang kedua, menceritakan kisah sekitar kebangkitan Yesus berdasarkan Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Yang ketiga, menjelaskan makna kebangkitan Yesus. Yang keempat, mewujudkan semangat kebangkitan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peristiwa kebangkitan Yesus. Kitab suci tidak memberi laporan tentang bagaimana persisnya Yesus bangkit dari kematian. Dan tidak ada saksi mata yang melihat bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Kitab suci hanya menunjukkan tanda-tanda yang diyakini sebagai tanda kebangkitan Yesus, yaitu batu penutup kubur Yesus terguling, para murid mendapati kubur Yesus kosong, dan jenazah Yesus tidak ditemukan. Kain kafan yang tergeletak di tanah, berita dari malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Bisa dilihat dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 atau Lukas 24 ayat 1 sampai 12 atau Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit adalah beberapa kali peristiwa penampakan Yesus pada murid-muridnya. Penampakan Yesus pada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yesus menampakkan kepada semua muridnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dalam cerita penampakan, terlihat bahwa kehadiran Yesus sungguh dirasakan. Perjumpaan dengan Yesus tidak hanya mengingatkan mereka atas apa yang selama ini pernah mereka alami bersama Yesus, tetapi menguatkan iman mereka. Yesus sungguh hadir di tengah-tengah mereka, membuat mereka semakin percaya akan apa yang diwartakan semasa hidupnya bersama mereka. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hadir di tengah umat manusia dalam kemuliaan. Dengan peristiwa kebangkitannya dari alam maut, Allah membalikkan semua pemikiran tersebut. Dalam tubuhnya yang mulia,
ia dapat hadir tanpa dibatasi ruang dan waktu. Melalui kebangkitannya, orang tidak hanya mengenang karya dan ajarannya, tetapi menjadikan dia sebagai kekuatan hidup sehari-hari. Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya. Kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Yang ketiga, mewujudkan semangat kebangkitan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mati adalah orang yang sudah putus harapan, orang yang tidak mampu memperbaiki kehidupannya. Tetapi orang yang hidup atau orang yang bangkit adalah orang yang mampu keluar dari keterpurukan, mampu kembali menata hidupnya meski dia telah jatuh dalam kehancuran. Sebagai contoh, seperti Suster Teresa. Kenal ya Mother Teresa ya? Ya. Meski ia telah meninggal, nama dan karyanya tetap hidup dalam hati setiap orang yang peduli terhadap karya kemanusiaan, dan karyanya tetap hidup dalam hati setiap orang yang peduli terhadap karya kemanusiaan dan karya belas kasih pada sesama yang menderita. Ya, kita mengambil contoh yaitu Mother Teresa ya, Ibu Teresa. Ibu Teresa ini telah menunjukkan ya pengalaman hidupnya semasa hidupnya ya, ketaatannya kepada Allah. Ya, kita bisa meniru Mother Teresa ya. Coba sekarang perhatikan gambar kebangkitan Yesus ya, gambar yang pertama. Coba diperhatikan. Ya. Itu gambar apa? Iya, benar ya. Gambar kubur Yesus telah kosong dan tertinggal apa? Iya, kain kafan. Ini membuktikan bahwa Yesus telah bangkit pada hari keberapa? Iya, pada hari yang ketiga. Perhatikan gambar yang kedua. Iya, itu gambar apa anakku? Iya, Yesus menunjukkan dirinya kepada Veronica, ya. Kepada Veronica. Bukan kepada Veronica. Kepada siapa? Iya, kepada Magdalena, benar. Berarti masih menyimakin ya. Iya, kepada Magdalena, ya. Pada saat Magdalena berlari-lari ke kubur Yesus ya, membuktikan seperti itu, melihat bagaimana keadaan masih aman atau tidak ya kubur Yesus. Tadi siapa wanita itu? Iya, Magdalena, bukan Veronica ya. Ya, tadi Miss salah. Tadi Miss hanya melihat respon-respon anak-anakku. Ingat tidak? Seperti itu, oke? Iya, Magdalena. Selanjutnya gambar ya yang ketiga, coba diperhatikan. Ya, para wanita itu sudah melihat ya kondisi kubur Yesus ya, batu yang tadi tertutup rapat sudah terguling ke samping ya, sudah terbuka ya dan menunjukkan cahaya. Ya, seperti itu. Mereka kaget. Ya, pagi-pagi banget mereka sudah pergi ke kubur Yesus, ke makam Yesus. Iya. Gambar yang keempat. Gambar apakah itu? Iya. Yesus telah bangkit ke surga. Gambar yang kelima. Iya, benar anakku. Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya. Termasuk wanita yang tadi yang melihat kubur Yesus sudah kosong, batu yang berguling ya ke samping.
Baik, gambar yang keempat itu gambar yang terakhir itu gambar apa? Iya, gambar yang terakhir itu Yesus berbincang-bincang ya, bercerita dengan ya, dengan para muridnya ya, meyakinkan bahwa itulah dia. Ya, saya ini benar Yesus, guru kalian kan gitu ya. Rabi yang selama ini iya bersama-sama dengan kalian. Sebelum saya kemarin itu iya wafat di kayu salib dan sekarang saya ada bersama kalian. Iya, karena Yesus telah bangkit. Baik, kita akan mendalami ya lewat kitab suci dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Tentang apakah itu? Iya benar ya. Tentang kebangkitan Yesus. Ya. Miss akan bacakan ya anakku, didengarkan semua. Bisa dilihat dari bukunya maupun dari HP-nya ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena. Ingat ya, Maria Magdalena ya, bukan Veronica ya anakku. Ya, Maria Magdalena. Dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Ya. Tapi sebelum masuk kepada kesimpulan, ya, sudah paham semua mengenai dasar biblis yang sudah Miss sampaikan tadi atau sudah Miss bacakan tadi? Ya, dari Matius berapa tadi, Nakku? Iya, Matius 28 ayat 1 sampai 10 ya, tentang kebangkitan Yesus. Siapa tadi yang datang pertama sekali ke kubur Yesus? Iya, Maria Magdalena dan Maria yang lain ya. Baik. Kesimpulan. Melalui kebangkitannya, orang tidak hanya mengenang karya dan ajarannya, tetapi menjadikan kebangkitan dia sebagai kekuatan hidup sehari-hari. Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya.
pembenaran terhadap perjuangan Yesus. Kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia, bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Sebagai murid Kristus, salam hidup sehari-hari hendaknya kita mampu menghadirkan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita kepada sesama. Menghayati dan mewujudkan kebangkitan Kristus tidak harus melalui karya-karya yang besar. Menjadi sahabat bagi yang mengalami kesedihan dan masalah, memberi dukungan pada mereka yang putus harapan, membangkitkan semangat pada mereka yang lemah dan tak berdaya adalah wujud sederhana yang dapat kita lakukan. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari. Baiklah anak-anakku, demikian materi kita pada pagi hari ini ya, tentang kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Semoga melalui materi ini anak-anakku semakin mampu untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Yesus pada Injil Matius tadi ya, supaya kita berani menjadi saksi-saksi dimanapun kita berada ya, memberitakan Injil keselamatan. Baik, untuk penugasan silakan dilihat di Classroom ya, sudah Miss share ya, silakan langsung dikerjakan ya anakku ya, setelah menonton video pembelajaran ini. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sampai ketemu di ujian ya, penilaian akhir semester. Belajar semua ya, supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.